Kita bertemu di dalam fellowship kegerakan Kitab Wahyu tanggal 12 bulan 10 2022. Saat ini saya akan mengambil tema yang cukup menarik, ya saudaraku, cukup menarik karena ini tidak biasa. Tema saat ini tidak populer dan tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dunia, yaitu temanya tentang bukan mencari bekal untuk menghadapi kematian, saudaraku, tetapi mencari bekal untuk hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi ketika Tuhan memberikan satu hikmat roh pewahyuan dalam hidup saya, itu Tuhan mengajari bagaimana caranya membentuk jemaat itu yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi kalau selama ini, saudaraku, saudara tentunya mendengar ya, bahkan juga dari kepercayaan lain, dari kepercayaan kita sendiri juga begitu. Orang itu kalau berbuat baik, berbuat suci, berbuat kudus itu karena siap-siap menghadapi kematian. Nanti kalau mati kemudian bangkit dan mendapatkan keselamatan jiwa. Itu juga tidak salah, saudaraku. Tetapi di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku, kita mencari bekal untuk kita itu hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini rahasia besar, saudaraku. Dan ketika saya melihat betapa jemaat-jemaat yang saya layani dalam kegerakan Kitab Wahyu ini, tentunya ada yang usianya itu muda belia, 20-an, saudaraku, itu kondisi badannya masih fit. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60. Nah, kalau sudah 60 itu, saudaraku, biasanya mulai pesimis. Nah, saudara, lewat kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku, baik saudara yang muda ataupun saudara yang usianya sudah di atas 50, di atas 60, jangan pesimis, tetapi kita tetap memiliki satu optimisme, kita hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi segala macam penyakit yang ada dalam diri saudara ini lewat rahasia dari Kitab Wahyu ini, saudara akan dibimbing sehingga badan saudara ini sehat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi Kitab Wahyu ini, bahkan Alkitab ini adalah petunjuk, saudaraku, untuk orang hidup dan untuk memperoleh keselamatan jiwa apabila terpaksa itu meninggal dunia. Jadi target minimal dari kegerakan Kitab Wahyu itu, seandainya itu terpaksa ada yang meninggal dunia, itu dipastikan bisa masuk surga, saudaraku. Tetapi teristimewa apabila kita bisa mencapai tujuan hakiki dari Kitab Wahyu, yaitu harpazo, kita diangkat hidup-hidup. Sel-sel tubuh saudara yang banyak kelemahan itu, ada yang ambeien, saudaraku. Kalau sudah ambeiennya kumat itu, saudaraku, ya ambien nggak bahaya, tetapi ketika kumat itu membuat deg-degan, ya saudaraku, takut, lemes dan lain sebagainya. Ada yang jantungnya berdetak-detak, kadang kurang teratur, semacam aritmia begitu, saudaraku, membuat kadang kita itu kurang optimis di dalam menyambut kedatangan Tuhan, saudaraku. Tetapi lewat manajemen tubuh sebagai bait suci, lewat pengajaran Kitab Wahyu, saudara akan saya bawa untuk saudara itu tetap eksis, tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, pemimpin besar kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Pak Yepta bacakan ya, saya mohon. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Iya. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Iya. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Sekarang Maha Kuasa. langsung ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ketika aku melihat,
Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Iya, terus Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Saudaraku, ini pemimpin besar dari kegerakan Kitab Wahyu ini, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang tampil sebagai imam besar, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu. Oleh karena itu, semenjak awal dari kegerakan Kitab Wahyu itu selalu ditandai dengan saudaraku, pergerakan alam raya. Ketika saya misalkan mau pelayanan ke Bali, saudaraku, itu Bali gempa, saudaraku. Itu kemarin yang di Fellowship Bali mungkin menjadi saksi ini ya, ketika saya memutuskan untuk datang ke Bali. Kemudian kemarin juga kayaknya di sini ada gempa ya, saudaraku, tapi itu juga bukan tolok ukur, tapi itu merupakan satu tanda kecil saja, saudaraku. Perjalanan ke sini dari Jogja sampai ke Jakarta katanya hujan deras, tapi setelah di jalan itu, saudaraku, ada naungan malaikat, saudaraku, seperti tiang awan yang menjaga. Kan itu seperti nggak kena sinar matahari dari Jogja itu. Sampai seluruh tim ini heran, ini suasana begitu sejuk terus dari Jogja sampai ke tempat ini. Sampai ke tempat ini dengan sukacita penuh berkat dan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena pemimpin kita ini adalah Tuhan Yesus yang hidup. Di sini ketika Rasul Yohanes menerima wahyu, ini dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi yang bisa dia pernah hidup, kemudian mati, kemudian hidup sampai selama-lamanya itu hanya Tuhan Yesus. Belum ada yang lain, saudaraku. Dan dia yang menjadi pemimpin kita. Jadi pemimpin kegerakan Kitab Wahyu ini Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang sampai saat ini pun hidup. Di sini dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, Tuhan kita itu hidup sampai selama-lamanya. Tentunya saudara kan nggak mau kalau dipimpin oleh sesuatu yang lain yang tidak seperti Tuhan. Kalau di Wahyu pasal 13 itu ada sesuatu yang muncul dari dalam bumi ya, saudaraku, bertanduk dua seperti anak domba. Itu, saudaraku, itu kebangkitan palsu, saudara. Kalau melihat film-film ya, film-film horor itu, saudaraku, judulnya Bangkit dari Kubur, saudaraku. Saudara dipikir kalau misalkan saudara dipimpin oleh sosok seperti itu gimana? Mau tidak? Tentunya tidak, ya. Jadi yang bisa mati, hidup, kemudian hidup selamanya itu hanya Tuhan Yesus. Dan itu pemimpin kita. Kalau ada sesuatu yang lain, manusia yang lain yang mengaku seperti ini, saudaraku, itu palsu, saudaraku. Pengakuan yang palsu, mengatakan mati, kemudian hidup, kemudian, nah itu tadi seperti saya katakan, seperti film horor. Yang mimpin kegerakan, saudaraku, bagaimana, saudaraku? Nanti kalau ketemu sama saudaraku bukan anakku, cucuku, cucu, jadi saudaraku cucu ya. Jadi saudaraku, kegerakan Kitab Wahyu ini dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Oleh karena itu mujizatnya nyata, mengguncang langit dan bumi, menyembuhkan sakit saudara, bahkan bisa menumbuhkan rambut itu yang putih itu jadi hitam lagi, saudara.
Itu saya pernah ada kesaksian ya dulu itu di Surabaya, hamba Tuhan yang saya hormati Om Ishak Leo itu, saya dengar itu rambutnya bisa tumbuh hitam lagi sebelum beliau wafat, saudaraku. Dan saya itu kalau mendengar hal yang demikian juga, oh luar biasa, itu satu yang ajaib dan luar biasa. Jadi Tuhan itu bisa ya saudaraku melakukan apapun. Tapi saya belum pernah berdoa juga, Tuhan tumbuhkan gigi saya yang sudah tanggal. Jadi saya juga nggak mau doa yang konyol. Meskipun Tuhan bisa ya saudaraku, Tuhan bisa menumbuhkan gigi saudara, tapi ya kalau berdoa itu jangan begitu ya saudaraku. Gigi saudara sudah ompong 2, minta ditumbuhkan lagi ya susah juga saudaraku. Jadi pemimpin kegerakan Kitab Wahyu ini adalah Tuhan yang hidup. Karena apa saudaraku? Karena akan membawa saudara ini hidup juga sampai dengan kedatangannya. Saudara bukan dipimpin oleh sesuatu makhluk gaib yang lain, saudaraku. Tuhan yang mati tidak dipimpin oleh Tuhan yang mati dan tidak hidup selama-lamanya, tapi saudara ini dipimpin oleh Tuhan Yesus yang hidup sampai selama-lamanya, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, saudaraku. Jadi di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini kita berusaha saudaraku mencari bekal untuk bisa tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kalau yang lain saudaraku mungkin ya tidak salah juga. Ini ada yang lazim kita dengar, itu orang-orang itu berbuat baik, berbuat benar selama di dunia ini, berbuat suci, itu mereka mencari bekal untuk menghadapi kematian. Wah, karena akan mati jadi harus berbuat baik, benar, kudus, supaya besok nanti jiwanya selamat. Itu nggak salah, itu betul juga. Tetapi di akhir zaman akan ada sesuatu yang dahsyat. 1 Korintus 15 itu, ketika nanti orang-orang yang terpilih itu harpaso diangkat hidup-hidup oleh Tuhan yang hidup tadi, saudaraku. Dan tokoh-tokoh yang dipakai di dalam Kitab Wahyu, kalau saudara nanti membaca Kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, itu juga adalah tokoh-tokoh yang hidup, saudaraku. Karena untuk membawa jiwa-jiwa itu hidup, Tuhan juga memakai tokoh-tokoh yang hidup. Ayo Pak Yeta bacakan Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Ini tokoh-tokoh yang akan dipakai di akhir zaman. Itu iya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat 20 langsung. Ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Saya sampaikan kepada saudara, di akhir zaman Tuhan akan mengorbit pemimpin-pemimpin rohani yang akan membawa jiwa-jiwa itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Mereka disebut sebagai bintang-bintang Tuhan. Saudaraku, bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu manusia yang hidup, hamba Tuhan yang hidup, karena akan membawa jemaat itu hidup. Saudaraku, pahami akan hal ini ya. Jadi yang akan membawa saudara itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus itu datang, yang akan membimbing itu juga adalah hamba Tuhan yang hidup. Kalau saudara membaca Daniel pasal 12 itu, saudaraku, bintang-bintang itu adalah orang-orang yang menunjukkan kebenaran kepada banyak orang. Mereka itu seperti bintang kekal selamanya. Saudaraku, itu orang-orang hamba-hamba Tuhan pilihan di akhir zaman nantinya, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan keputusan Tuhan, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di dalam Kitab Wahyu ini. Oleh karena itu di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, Tuhan itu melantik, Tuhan itu mentahbis, mengangkat hamba-hambanya yang disebut 7 bintang. Saat ini hamba-hamba Tuhan itu sudah ada loh, saudaraku.
tinggal nanti Tuhan itu mentahbis hamba-hamba Tuhan ini. Nah, saudara jangan bertanya itu hamba Tuhan namanya siapa, saudaraku. Jangan disebut, nanti kalau disebut dia bisa diteror setan. Saya yang mengatakannya juga bisa diteror kuasa kegelapan ya. Tuhan Yesus saja sebelum waktunya dia nggak mau menyatakan dirinya. Dia bertanya sama Petrus, siapakah aku ini? Petrus menjawab sampai 3 kali. Itu kemudian Petrus diberikan kunci kerajaan surga itu. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri pun dia tidak mau menyatakan dirinya. Nah, tokoh-tokoh di akhir zaman ini sekarang sudah ada 7 bintang ini, saudaraku. Dan saudara nggak usah tanya ya, betul-betul saya kalau ditanya itu siapa ya Pak Peter, apa pendeta yang dari jauh di timur sana itu, apa yang dari, jangan bertanya nama, nanti menimbulkan pencobaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku, jadi di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini kita berusaha mencari bekal untuk bisa tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Selama ini kita lazim mendengar tentang orang-orang yang mencari bekal, berbuat baik, berbuat benar, berbuat suci itu sebagai bekal karena mereka akan menghadapi kematian. Mereka rajin berbuat baik. Besok kalau mati biar masuk surga, itu loh saudaraku. Itu sudah benar juga saudaraku, tetapi di akhir zaman ada tujuan yang lebih utama. Dalam kegerakan Kitab Wahyu kita melakukan segala kebaikan, segala kebenaran, segala kekudusan itu sebagai bekal supaya tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bagaimana caranya supaya saudara itu tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang? Ini dasarnya adalah jadikan tubuhmu itu bait Allah yang sempurna tahap demi tahap. Sudah tahu bait Allah? Bait Allah itu kalau dulu saudaraku di zaman Musa namanya tabernakel ya saudaraku. Kemudian ada bait Allah zaman Salomo, bait Allah zaman Zerubabel, bait Allah zaman Raja Herodes. Jadi Herodes itu juga merehab bait Allah juga, meskipun kemudian membenci Tuhan Yesus ya saudaraku. Tuhan Yesus membangun bait Allah rohani, tapi Herodes itu merehab bait Allah jasmani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi cara pertama supaya saudara dan saya itu tetap sehat, hidup sampai Tuhan Yesus datang itu jadikan tubuhmu bait Allah yang sempurna tahap demi tahap. 1 Korintus 3 ayat 16 Pak Yipta bacakan. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Iya, bait Allah itu adalah kamu, saudaraku. Jadi kalau dahulu bait Allah ini, saudaraku, pada zaman Musa itu namanya tabernakel. Itu ada 3 tingkat ya, saudaraku. Pelataran, ruang kudus, kemudian ruang maha kudus. Kemudian di dalam prakteknya kita sekarang ini ada 9 langkah supaya saudara itu nanti mencapai kesempurnaan sesuai dengan tabernakel. Pertama, tabernakel itu yang paling luar itu kita akan ketemu dengan yang namanya pintu gerbang. Pintu gerbang itu arti rohaninya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu langkah pertama. Menjadikan tubuh saudara itu bait suci Allah itu, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, di bait suci Allah itu sesudah kita masuk di dalam tabernakel itu yang merupakan miniatur surga itu, kita akan menemukan satu tempat yang namanya mezbah korban bakaran. Ya, itu tingkat kedua. Tingkat pertama tadi apa? Pintu gerbang. Itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam keempat Injil. Kemudian tingkat yang kedua ini mezbah korban bakaran. Nah, sesudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara itu harus bertobat dari dosa-dosa. Dosa-dosa itu laksana dibakar di mezbah Tuhan. Saudaraku, ketika kita menanggalkan dosa-dosa kita, saudaraku, oleh karena kekuatan Kristus, kita itu laksana membakar segala macam hawa nafsu kedagingan kita.
Ini mesbah korban bakaran itu artinya bertobat. Jadi sesudah percaya itu jangan kemudian mabuk-mabukan lagi, berzinah lagi, saudaraku. Bertobat. Ya, kalau sudah percaya Tuhan Yesus itu tingkatannya. Ini menjadi bait suci Allah. Tingkatan yang kedua itu. Kemudian tingkatan yang ketiga, sesudah percaya kemudian bertobat, yang ketiga itu dibaptis. Saudaraku, dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan ketiga dari bait suci Allah itu dibaptis. Supaya saudara menjadi bait suci Allah itu sudah dibaptis. Sesudah itu kita menginjak tingkatan yang keempat. Ini pelajaran kilat, tapi saudara kiranya mengerti ya. Tingkatan yang keempat itu sesudah dibaptis, sudah akan masuk satu tempat yang namanya pintu kemah. Pintu kemah itu di dalam kehidupan rohani saudara, artinya saudara itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi sesudah percaya, bertobat, itu kemudian dipenuhi Roh Kudus, baru bisa dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini tingkatan yang keempat. Kemudian tingkatan yang kelima, saudaraku, sesudah saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara biasanya ditandai dengan bahasa roh, seperti yang tadi kita dengar itu bahasa roh. Ada karunia nanti menerjemahkan bahasa roh. Jadi kalau orang yang punya karunia menerjemahkan, mengartikan bahasa roh itu ngerti ya, saudaraku. Oh, ibu itu ini dari bahasa rohnya kelihatan itu sakit, itu kelihatan, saudaraku. Oh, bapak itu kelihatannya punya utang, itu dari bahasa rohnya itu. Jadi bisa kelihatan, saudaraku. Orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh itu seperti bisa menyelidik begitu loh, saudaraku. Itu tapi nanti pelajaran nanti ya, saudaraku. Jadi ini tingkatan yang keempat, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian sesudah itu saudara kalau sudah dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kecintaan kepada firman Tuhan. Ini adalah meja roti sajian kalau di dalam bait suci Allah. Jadi kalau orang itu penuh Roh Kudus, kalau dia itu dengar firman, kalau dia itu membaca firman itu tidak jadi ngantuk. Ya, saudaraku, ada orang itu kalau baca firman itu malah jadi ngantuk. Ya, saudaraku, jadi obat tidur ya. Jadi baca firman itu malah menjadi semacam obat supaya bisa tidur gitu, karena banyak tulisannya banyak sekali jadi ngantuk. Tapi orang yang penuh Roh Kudus itu semakin baca firman semakin cinta, semakin mendengar firman semakin ingin mendengar lagi, sampai keseluruhan Alkitab yang berisi 66 kitab, Kejadian sampai Maleaki, kemudian 4 Injil sampai dengan kitab Wahyu, itu ada 66 bagian. Itu nanti betul-betul kita bisa memahaminya. Dan di akhir zaman nanti firman Tuhan itu akan menjadi pakaian mempelai, akan menjadi pakaian matahari, bulan dan bintang. Jadi ini tingkatan yang kelima. Kemudian tingkatan yang keenam, kalau sesudah dipenuhi Roh Kudus, bisa cinta firman Tuhan, maka sudah akan diberikan karunia-karunia. Ada karunia kesembuhan, ada karunia bisa menerjemahkan bahasa roh, karunia berbahasa lidah, dan berbagai macam karunia. Itu pelita emas, saudaraku, di dalam bait suci Allah. Itu tingkat yang ke-6 ya, saudaraku. Kemudian tingkat yang ke-7 itu saudara akan sesudah tadi pertama tadi percaya Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus, cinta firman Tuhan, kemudian dikaruniai berbagai macam karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian tingkatan selanjutnya sudah akan memiliki mesbah dupa. Mesbah dupa itu artinya apa? Kecintaan, inisiatif untuk memuji Tuhan. Jadi kita punya inisiatif untuk memuji Tuhan. Saudaraku, saya beritahu saudara ya, Tuhan itu nggak dipuji sebetulnya nggak rugi. Ya,
Misalkan ada seseorang dengan kesombongan rohani, wah kalau aku nggak datang nanti Tuhan akan rugi. Tuhan nggak rugi loh saudaraku. Petrus, Yohanes nggak memuji-muji itu nggak rugi. Tuhan tetap mulia, tetap agung. Tetapi yang rugi itu kita sendiri. Kalau nggak mau memuji Tuhan tuh yang rugi itu saudara sendiri. Nah ini harus dipahami. Orang yang sampai di Mezbah Dupa itu akan memiliki kecintaan seperti itu kepada Tuhan. Ini beda dengan doa. Kalau doa itu kelasnya saudaraku ibarat sekolah gitu, tadi di Mezbah Dupa itu doa saudaraku. Jadi begitu percaya pada Tuhan Yesus Kristus kemudian naik sedikit itu bisa berdoa, sudah diajari doa Bapa kami bersama Tuhan Yesus itu saudaraku. Tetapi Mezbah Dupa yang merupakan tingkatan keberapa tadi? 7 ya. Nah, itu adalah kita itu memiliki inisiatif cinta, tumbuh cinta kepada Tuhan. Karena seperti tadi saya sampaikan, Tuhan itu nggak rugi. Petrus nggak datang itu nggak rugi. Petrus nggak menyembah Tuhan nggak rugi Tuhan itu. Yang rugi itu Petrus sendiri. Saudaraku, nggak Tuhan Yesus terus rugi. Wah, ini anak kekasihku Petrus nggak datang, nggak menyembah, aku rugi sekali. Tidak, saudaraku, Tuhan tetap mulia, tetap agung. Jadi ini tingkatan yang ketujuh. Sudah memiliki Mezbah Dupa, inisiatif menyembah kepada Tuhan dan berdoa syafaat, mendoakan sesama saudara. Jadi Mezbah Dupa itu artinya itu. Kemudian tingkatan yang ke-8 itu adalah pintu tirai Maha Kudus, saudaraku. Pintu tirai Maha Kudus itu ketika saudara belajar berpuasa. Saudara berpuasa secara, kalau secara lahiriah itu nggak makan nggak minum itu puasa saudaraku, nggak makan nggak minum itu puasa lahiriah. Tapi puasa batinnya itu dalam saudaraku. Bahkan ketika saudaraku seseorang itu dia membutuhkan sesuatu tetapi ada orang yang lebih membutuhkan, orang itu rela memberikan, itu puasa batinnya saudaraku. Itu luar biasa kalau bisa dilakukan, dahsyat sekali. Nah kalau yang puasa lahiriah ya seperti itu tadi, puasa nggak makan nggak minum. Saya juga pernah puasa lahiriah 3 hari 3 malam juga pernah, 4 hari sampai 5 hari juga pernah. Tapi itu bukan hakikat. Jadi hakikatnya puasa itu sebetulnya adalah selalu berbuat baik. Itu puasa saudaraku. Selalu berbuat baik, selalu berbuat benar, itu puasa. Dan itu pedih loh saudaraku. Untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat benar itu berat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu tingkatan yang ke-8. Merobek tirai daging, tirai Maha Kudus. Sesudah kita bisa merobek tirai daging, keinginan hawa nafsu daging kita, maka kita akan menyatu dengan cahaya kemuliaan Tuhan, saudaraku, di dalam ruang Maha Kudus. Jadi ini 9 tingkatan iman di dalam kekristenan. Nah ini saya sampaikan secara kilat karena ini pengajaran kitab Wahyu tentunya di sini ini hamba-hamba Tuhan ini malah yang datang, saudaraku. Jadi ini pelajaran dalam ya. Sampaikan secara kilat kiranya bisa paham. Jadi pertama tadi percaya, bertobat itu pintu gerbang, kemudian bertobat itu pintu gerbang, kemudian dibaptis, saudaraku, kemudian dipenuhi Roh Kudus, kemudian dipenuhi firman, kemudian dipenuhi karunia-karunia Roh, kemudian bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran dan menaikkan syafaat, kemudian selanjutnya bisa merobek keinginan hawa nafsu daging. Nah itu proses menjadikan tubuhmu itu bait suci Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 ini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, ini bait suci Allah. Jangan digunakan sembarangan, saudaraku. Bait suci Allah itu sesuatu yang mulia, istananya raja. Saudaraku, kalau saudara itu badannya merupakan istananya raja, pasti dipelihara, kesehatan saudara dipelihara. Saudara juga akan kebal santet, saudaraku. Betul. Kalau saudara menjadi bait suci Allah itu disantet uang pitulas gitu nggak apa-apa, saudaraku. Betul, saudaraku. Jadi jadikan bait suci tubuhmu itu bait suci Allah. Saudara menjadi sakti.
Kalau saudara itu betul-betul menjadikan bait tubuhmu itu bait suci Allah yang sempurna, tahap demi tahap, yang tahapannya itu seperti saya sampaikan tadi, ada 9 tadi, saudara itu akan sakti, kebal santet. Disantet wong 17 enggak akan apa-apa, saudaraku. Betul, saudaraku. Balik. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan puncaknya kalau saudara itu sempurna menjadi bait suci Allah, saudara nanti akan harpazo. Harpazo itu diangkat hidup-hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, jadi bila badan atau tubuh seseorang itu sempurna menjadi bait Allah, maka manusia itu akan menjadi sakti, saudaraku. Seperti tadi saya katakan, sakti itu kebal santet dan berbagai macam kutukan dunia. Orang-orang mengutuki saudara itu tidak apa-apa, saudara tetap diberkati, asalkan saudara itu berbuat baik, benar, kudus, menjadikan tubuhmu bait suci Allah. Dan puncaknya dari ilmu manajemen tubuh sebagai bait suci Allah ini, saudara itu akan terbang harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, saudaraku. Jadi ini puncak dari ilmu manajemen tubuh sebagai bait suci Allah yang 9 tingkat tadi, saudaraku. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Pak Yeta, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Cukup di sini. Jadi ini puncak dari pengajaran manajemen tubuh sebagai bait suci. Ini puncak dari pengajaran kitab Wahyu, itu saudara akan diangkat. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Diangkat ini dalam bahasa aslinya ini disebut harpazo. Itu ternyata kejadiannya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima nantinya, saudaraku. Itu ditulis pula di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya. Aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubah dalam sekejap mata. Nah, ini puncak dari pengajaran manajemen tubuh sebagai bait suci. Puncak dari ajaran kitab Wahyu itu membawa saudara itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara akan harpazo, dibawa kepada Allah. Saudara, di dalam pembentukan bait Allah ini, proses saudara menjadikan tubuh sebagai bait suci Allah ini, tentunya juga tidak semua orang bisa mencapai ruang Maha Kudus, ya saudaraku. Namanya bait suci itu seperti halnya Bahtera Nuh, itu kan contoh pertama Tuhan menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Itu Bahtera Nuh itu 3 tingkat. Sudah kemudian tabernakel, sudah itu juga 3 tingkat. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran, itu harus ada. Maka gereja Tuhan di akhir zaman ini juga pasti memiliki 3 tingkat iman ini, saudaraku. Pasti. Gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi, dari berbagai gereja ini, saudaraku, dari berbagai organisasi gereja ini, itu pasti memiliki 3 unsur ini, karena bait Allah. Gereja Tuhan itu bait Allah, saudaraku. Nah, bait Allah itu pasti ada pelatarannya, ada ruang kudusnya, dan ada ruang Maha Kudusnya. Nah, ini terserah pada saudara masing-masing. Kalau cukup di pelataran, ya penak di pelataran isis, malah saudaraku rasa guase apa-apa isis, saudaraku, sudah dingin. Ya, tapi kalau hujan ya kehujanan, saudaraku. Kalau masa antikris tiba,
ya terinjak-injak. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Jadi kalau sudah tidak berpacu di dalam iman, ketika nanti masa antikris itu terjadi, sudah bisa tertinggal dan tidak ikut harpazo tadi. Saudaraku, jadi seperti halnya pembangunan bahtera 3 tingkat, seperti halnya pembangunan tabernakel itu juga memiliki 3 unsur, maka gereja Tuhan di akhir zaman itu juga pasti memiliki 3 tingkat iman ini. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua, Pak Yeta. Ini yang pelataran Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat mengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kecualikan pelataran bait suci. Terus? Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Jadi orang Kristen itu di seluruh dunia ini, dari berbagai gereja itu, saudaraku, itu otomatis karena namanya bait suci Allah, itu pasti ada pelatarannya. Nah, orang Kristen di seluruh dunia ini juga ada yang tingkatannya itu nanti pasti pelataran itu ada. Ini terserah saudara masing-masing mau berpacu di dalam iman atau tidak, saudaraku. Kalau mau berpacu di dalam iman, masuk di dalam ruang kudus, ya saudara akan diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kalau saudara mampu mencapai ruang maha kudus, saudara ya akan harpazo langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Nanti ini rahasia Wahyu pasal 12. Saudaraku, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk menyelami alam hikmat dan alam makrifat, untuk melihat bentuk dari bahtera keselamatan di akhir zaman. Kalau bahtera pada zaman Nuh itu betulan bahtera. Nuh disuruh bikin bahtera karena bahayanya apa, saudaraku? Bumi akan dilanda banjir. Bukan karena akan ada gunung meletus, tapi banjir, maka dibikinlah bahtera. Saudaraku, saya akan mengajak saudara melihat bahtera keselamatan di akhir zaman itu wujudnya seperti apa. Ini Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Ini secara bertahap, nanti per ayat nanti akan saya terangkan. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Ini kenyataan bahtera akhir zaman. Kalau bahtera Nuh menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Kalau bahtera akhir zaman ini menyelamatkan manusia dari bahaya antikris. Saudara, jadi di akhir zaman bukan menyelamatkan saudara dari banjir lagi, tetapi dari bahaya antikris. Matius pasal yang ke-12 itu 24 itu ayat yang ke-15 dan selanjutnya itu seperti itu. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1, Pak Yeta. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sampai di sini dulu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda itu ditulis sebagai Simeon. Simeon itu artinya perlambang. Ini artinya Wahyu pasal 12 ini harus diterjemahkan karena ini perlambang. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ini artinya apa, saudaraku? Ini bukan nanti itu kemudian ada wanita dari suku Yehuda yang berpakaian matahari, itu nggak bisa. Matahari, berulang kali saya sampaikan di dalam khotbah saya, matahari itu besar. Ini kalau diterjemahkan secara lahiriah nggak akan pernah ada. Nah, berselubung matahari ini artinya apa? Ini adalah gereja itu harus berpakaian matahari. Pakaian matahari itu apa, saudaraku? Itu berkepribadian firman Tuhan. Baik dari kitab Perjanjian Lama, itu kitab Sang Matahari saya sebut sebagai seperti itu. Kitab Kejadian sampai Maleaki itu kitab matahari. Sudah perhatikan, itu dari Allah Bapa, kitab yang diberikan Bapa kepada anaknya.
itu wujudnya Kejadian sampai Maleaki. Jadi sudah paham di sini, boleh sudah catat baik-baik ya. Pakaian matahari, kitab matahari itu Kejadian sampai Maleaki. Itu aturan dari bapak kepada anaknya. Oleh karena itu begitu keras. Seorang bapak yang mengajari anaknya itu kadang harus mencambuk. Keras aturan Taurat itu, saudaraku. Itu kitab sang matahari, itu harus jadi salah satu pakaian. Kita tidak boleh meninggalkan apa yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian dengan bulan di bawah kakinya. Bulan ini apa, saudaraku? Bulan ini adalah 4 Injil. 4 Injil ini sabdanya Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, Allah yang tampil sebagai sahabat. Jadi kalau dulu di Perjanjian Lama itu Allah itu tampil seperti bapak yang gandeng anaknya, memberikan satu perintah-perintah yang keras, instruksi-instruksi keras. Tetapi ketika Allah itu tampil sebagai sahabat, maka yang diajarkannya adalah cinta kasih. Jadi kalau makin besar ya, ngajari anak saudara, saudara jangan main pukul lagi. Kalau sudah anak sudah besar main pukul, ya saudara malah bisa dibales nanti. Jadi ini berteladankan perjalanan cinta kasih Tuhan ini. Ketika Tuhan itu tampil sebagai sahabat, dia tampil di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan kitabnya adalah kitab Injil, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini kitab rembulan. Ini saudara nggak akan dapatkan di mana-mana, karena ini merupakan satu yang khusus yang Tuhan nyatakan kepada saya, saudaraku. Kemudian kitab 12 bintang yang menjadi pakaian mempelai, itu adalah Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. Itu adalah karya Roh Kudus melalui para rasul. Jadi saudara jadi paham, matahari, bulan, dan bintang itu ternyata adalah bahwa gereja Tuhan itu harus berpakaian Alkitab secara utuh. Firman Tuhan secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu harus dipahami. Kitab Perjanjian Lama tadi adalah kitab matahari, saudaraku. Kemudian kitab rembulan itu 4 Injil. Kemudian 12 bintang itu Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. Itulah pakaian gereja di akhir zaman, saudaraku. Dan gereja di akhir zaman ini nantinya juga akan menghasilkan 3 tingkatan iman, 3 output. Seperti halnya bait suci Allah tabernakel itu juga 3 output. Yang pertama itu tabernakel itu ruang Maha Kudus, itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua itu ruang kudus. Kemudian yang paling luar itu namanya pelataran. Nah, gereja di akhir zaman secara umum ini juga akan menghasilkan 3 tingkatan iman itu. Nanti yang mencapai ruang Maha Kudus akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu nanti akan diungsikan, bahasanya itu peogo, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang ketiga, output dari gereja akhir zaman, mereka juga akan menghasilkan anak-anak rohani, disebut sebagai benih yang lain yang diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ya, dibaca sekarang ayat yang kedua. Ia sudah mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Iya, jadi kita terang dulu yang kedua. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Perempuan pertama itu tentunya Hawa, ya saudara. Kemudian yang menjadi teladan selanjutnya itu ada Yokebed yang melahirkan Musa. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah Maria yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya di akhir zaman ini seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang ini yang nanti saudaraku akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi.
Saudaraku, jadi ingat baik-baik ya, kalau yang perempuan pertama itu tentunya Hawa, saudaraku. Hawa karena dosa, dia kemudian mendapatkan satu janji, nanti yang akan meremukkan ular itu adalah keturunanmu. Itu nanti artinya Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca ayat yang ketiga dari Wahyu pasal 12. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Amin. Saya terangkan dulu. Maka tampaklah suatu tanda. Tanda di sini juga Simeon, ini bahasa aslinya. Artinya perlambang. Artinya apa? Saudaraku, nanti di akhir zaman tuh nggak akan kemudian muncul naga betulan di langit, terbang muter-muter dari langit Amerika, terbang lagi ke Eropa, dilihat orang Eropa, wah ada naga terbang. Nggak begitu, sudah nggak akan ketemu kalau kitab Wahyu diartikan seperti itu. Saudaraku, ini satu hambatan yang akan terjadi, yang akan menghambat gereja di dalam melahirkan 3 output tadi, saudaraku. Itu hambatannya itu naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Itu dahulu itu yang menipu Hawa. Jadi Hawa itu dulu ditipu oleh, dulu belum disebut naga, masih ular ya, masih ular kecil. Tetapi di akhir zaman tuh kejahatannya menjadi semakin sempurna, kecerdikannya menjadi semakin sempurna, sehingga digambarkan seperti naga. Nah, saudara, jadi sudah ngerti kalau dulu Hawa itu yang membuat jatuh itu ular, ditulis ular. Saudara bisa membaca di Kejadian pasal 3 nanti ceritanya itu. Saudaraku, di akhir zaman itu yang menghambat gereja Tuhan itu adalah naga atau iblis, Satan atau iblis. Ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, Pak Yeta. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Amin. Saudaraku, saya terangkan lagi. Di sini, saudaraku, naga atau si iblis itu nanti akan berhasil menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu menunjuk kepada pemimpin-pemimpin. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin rohani, itu sepertiga akan jatuh. Saudaraku, jatuh di dalam kenajisan ekor naga itu. Saudaraku, akan jatuh. Ini juga menunjuk pada pemimpin-pemimpin dunia. Jadi yang terseret oleh tipu muslihat naga tua ini nanti akan jatuh. Akan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang nanti jatuh juga, saudara. Sepertiga di sini dinyatakan seperti itu. Jadi kalau ada 9, nanti yang jatuh itu berapa? Ya 3 ya, berarti ya. Seperti itu kurang lebih perbandingannya. Nanti akan ada sepertiga hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu jatuh. Saudaraku, di sini dikatakan dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tujuannya naga itu adalah menelan anak laki-laki yang akan dilahirkan perempuan itu. Kalau dulu ini Musa, ini diancam bunuh oleh Fir'aun, sehingga harus disembunyikan di di sungai itu ya, di kelekne bahasa Jawane. Di kelekne itu apa? Dihanyutkan ke sungai sehingga tidak ketemu. Waktu Tuhan Yesus, naga itu tampil sebagai Herodes yang membunuh anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Nah, di akhir zaman, saudaraku, naga itu juga tujuannya akan menelan orang-orang yang akan harpaso. Jadi saudara, kalau saudara mencapai, memiliki kerinduan mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus, itu rintangannya sangat besar. Karena yang menjadi tantangannya, saudaraku, ini adalah naga merah padam.
Jadi yang menjadi incaran utama itu orang-orang yang akan harpaso. Jadi diincar betul, saudaraku, di mana-mana diincar. Makanya saya selalu kalau dalam bahasa Jawa itu weling, saya selalu pesan pada saudara supaya saudara itu menjaga apa yang saudara makan. Kemanapun saudara berada itu hati-hati gitu loh, saudaraku. Karena kalau saudara diprogram oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang harpaso atau nanti ikut rapture, itu saudaraku, saudara itu ya gitu, seperti ibu tadi katakan, di mana-mana itu menjadi ancaman, diancam oleh iblis ini, mau dibunuh seperti itu. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Jadi orang-orang yang akan harpaso itu rintangannya berat, naga. Saudaraku, ayat yang kelima. Nah, ini orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahta. Amin. Saya terangkan dulu. Ayat 5 ini menerangkan orang-orang yang nanti akan harpaso, akan reja, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Di sini dituliskan maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu harpaso, ya, ini bahasa aslinya harpaso, sesuai dengan yang ditulis tadi di dalam 1 Tesalonika 4 tadi, saudaraku, ayat yang ke-17 akan diangkat persis ini bahasanya, saudaraku. Jadi orang-orang yang harpaso ini adalah orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Di dalam Wahyu pasal 12 ini mereka akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi di Wahyu pasal 12 ini akan ada 3 metode keselamatan mereka yang harpaso, itu orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian mereka yang diungsikan atau peogo itu diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Ya, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 ini. Yang ruang kudus itu akan diungsikan atau peogo. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Sampai di sini. Ini yang mencapai ruang kudus itu akan lari ke padang gurun, akan peogo, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini bukan yang harpaso, beda ya ini ya. Saudaraku, jadi pahami Wahyu pasal 12 ini baik-baik. Wahyu pasal 12 ayat 6 ini mereka yang diungsikan kemana? Ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Saudara juga jangan tanya, Pak Peter itu tempatnya itu di mana? Apa di Australia? Apa di hutan lindung Jawa Timur sana? Saudaraku yang masih waktu ke Bali saya itu lewat hutan-hutan itu, saudaraku, masih begitu begitu sepi dari manusia, banyak kera-kera macam-macam itu, saudaraku. Apa di sana, saudaraku, saudara jangan tanya ya. Itu kejadiannya akan seperti ketika Filipus membaptis sida-sida di Ethiopia. Seperti itu. Jadi lari bukan dengan kekuatannya sendiri, nggak akan bisa kalau lari dengan kekuatannya sendiri. Filipus tuh dari Gaza itu dipindahkan oleh kuasa Tuhan ke Asdod dalam waktu yang sekejap mata. Ketika nanti saudara itu diungsikan atau peogo, itu kejadiannya seperti itu. Saudara juga nggak bisa milih mau dipindah kemana sama Tuhan. Filipus itu nggak bisa milih, Tuhan pindahkan aku ke Asdod. Itu bukan pilihannya Filipus, saudaraku, itu pilihan Tuhan. Dia dipindah dari Gaza ke Asdod setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia itu. Pengungsian juga gitu. Nanti saudara oleh kuasa Tuhan, ini orang-orang yang mencapai ruang kudus ya, yang ruang Maha Kudus tadi sudah dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Rapture yang mencapai ruang kudus akan dipindahkan oleh Tuhan ke satu tempat.
yang disediakan oleh Allah. Tempat ini kalau di dalam penglihatan itu saya sudah sering melihat, saudaraku, sering melihat indah, banyak bunga-bunga tulip seperti itu, saudaraku. Bahkan kalau secara lahiriahnya saya belum pernah ke tempat itu, saudara, karena tempat itu begitu luar biasa digambarkan di dalam Yesaya pasal 35 itu. Padang gurun akan bergirang dan lain sebagainya, yang sakit akan disembuhkan, yang lumpuh akan meloncat. Di sana, saudaraku, akan ada sukacita yang luar biasa. Itu suasana padang belantara pengungsian bagi orang-orang yang mencapai ruang kudus. Kalau yang ruang Maha Kudus langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ayat ke-7, saya ini akan terangkan Wahyu pasal 12 ya, saudaraku. Ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga. Malaikat dan Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di sorga. Amin, sampai di sini dulu. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Kenapa, saudaraku, di sini timbul peperangan di surga? Ini karena iblis sudah tidak memiliki tempat di surga. Kalau sejak dulu, sejak Ayub itu, saudaraku, saudara tentunya sering baca itu, iblis itu sampai saat ini, detik ini, itu masih bisa naik turun ya, menuduh anak-anak Allah. Seperti Ayub itu dituduh juga oleh iblis. Di sana ada anak-anak Allah yang menghadap, tiba-tiba iblis nyelonong. Kalau sudah membaca di dalam kitab Ayub itu, sampai saat ini begitu, saudaraku. Tetapi semenjak Wahyu pasal 12 ayat 5, anak laki-laki itu lahir, nggak ada tempat lagi di surga untuk naik turun iblis itu. Akhirnya iblis marah. Timbullah peperangan besar di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9 Pak Yeta. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Ayat 10. Dan aku mendengar suara nyanyian di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Terus, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam nyawa. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Cukup di sini dulu. Jadi, saudaraku, karena di surga sudah ada anak laki-laki yang dilahirkan, kemudian iblis tidak memiliki lagi akses naik turun surga bumi, iblis dicampakkan ke bumi, maka timbullah masa antikris. Jadi penyebab masa antikris itu karena lahirnya anak laki-laki. Penyebab masa antikris itu karena adanya orang-orang yang sudah harpaso. Saudaraku, jadi kalau saudara bertemu dengan suatu zaman, di mana zaman itu, saudaraku, pada zaman itu diterapkan satu peraturan bahwa semua orang besar, kecil, tua, muda harus memakai tanda karatma 666. Saudara ketemu dengan zaman itu artinya saudara tertinggal di masa antikris. Saudara, karena jatuhnya iblis yang nanti akan menciptakan bumi, menciptakan suasana yang mengerikan di bumi itu, dia menjadi pembinasa keji di bumi selama 42 bulan. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima, kalau kitab Nabi Daniel pasal 9:27 itu pertengahan 7 tahun, sama saja artinya 3,5 tahun.
Saudara, kalau seseorang itu menjumpai satu masa di mana dia dipaksa untuk memakai tanda karagma 666, itu artinya orang itu sudah tertinggal. Oleh karena itu, saudara jangan takut saat ini dengan berbagai macam isu. Orang yang harpaso ini harus jadi dulu. Tuhan nggak mungkin kalah. Saudaraku, jadi sebelum air bah yang menenggelamkan seluruh bumi itu, saudaraku, Nuh dan keluarganya harus diselamatkan dulu. Sebelum masa antikris itu yang laksana air bah itu menenggelamkan seluruh penduduk bumi dengan tandanya 666, maka orang-orang harus harpaso dulu, naik ke bahtera akhir zaman yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 tadi. Itu bahtera keselamatan tuh hakikatnya itu. Orang-orang yang harpaso yang nomor 2 paling tidak diungsikan ke satu tempat. Sudah saya bilang, saudara jangan tanya dulu tempatnya di mana, itu menimbulkan pencobaan nanti bagi saya ya. Kalau saya jawab hal-hal yang belum waktunya, itu kalau dijawab bisa menimbulkan pencobaan. Gak usah tanya, tapi tempat itu ada, Tuhan sudah siapkan, saudaraku. Kemudian saudaraku, jadi yang menyebabkan terjadinya masa antikris itu karena iblis sudah kalah, tidak memiliki tempat lagi di surga. Ayo dibaca ayat 10 sampai ayat yang ke-12, dibaca lagi Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 lagi dibaca. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemberitaan Allah kita, dan kuasanya Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iya, cukup sampai di sini. Jadi mereka, iblis itu mendakwa siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayub dulu didakwa, dicobai, sampai sekarang masih gitu iblis itu, saudaraku. Jadi iblis itu yang ngerti surga barang, saudaraku. Lah dia dulunya itu dari surga dicampakkan, saudaraku. Iblis itu juga ngerti tapi tidak akan sedetail orang-orang pilihan Tuhan nantinya, saudaraku. Jadi iblis itu juga ngerti karena dulu dia makhluk surgawi, dia ada di dekat tahta Allah, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya, terus 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut. Iya. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah disingkat. Iblis sudah turun, sudah dicampakkan dari langit setelah kalah berperang melawan Mikael tadi, dicampakkan ke bumi. Akhirnya sebagai pelampiasan kemarahan iblis ini, dalam geramnya yang dahsyat, dia menciptakan satu masa yang namanya masa antikris, yang lamanya adalah 42 bulan, saudaraku. Nah, di sini dikatakan karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis juga ngerti waktunya sudah singkat, masa saudara nggak ngerti, saudaraku? Jadi iblis itu ngerti nanti ketika masa antikris itu terjadi, dia dicampakkan dari langit, si naga tua itu, saudaraku, ular naga tua itu, saudaraku, dicampakkan dari langit. Maka saudaraku kemudian dia melampiaskan kemarahannya itu kepada bumi. Di dalam geramnya yang dahsyat, ia menciptakan satu masa yang disebut masa antikris atau masa pembinasa keji, kalau di dalam Matius pasal yang ke-24 itu. Ayat yang ke-13, Pak Yeta, ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Amin, saudaraku. Jadi pertama, iblis tadi ingin menelan anak laki-laki itu, tapi karena anak laki-laki itu tiba-tiba harpaso, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi ada pendapat ya, saudaraku, ada pendapat katanya yang merampas anak laki-laki ke tahta Allah itu iblis. Ya tidak, saudaraku. Kalau iblis bisa nangkep anak laki-laki itu pasti ditelan.
Ini yang membawa itu kuasa Allah. Harpazo itu kata-kata yang lazim dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan orang-orang yang dibawa kepada Allah. Seperti ketika Rasul Paulus melihat seseorang yang dibawa harpazo ke surga tingkat 3. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 tadi juga harpazo, saudaraku. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu juga harpazo. Anak laki-laki itu harpazo. Jadi itu bukan dirampas iblis ya. Itu dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, diangkat tepatnya, rapture kalau bahasa tenarnya itu seperti itu. Saudaraku, ini ayat yang ke-13 dikatakan, dan ketika naga itu sadar, jadi naga itu sempat tidak sadar. Kalau dikatakan di sini naga, ketika naga itu sadar, itu iblis artinya ketika habis berperang melawan Mikael itu sempat tidak sadar. Maka di Wahyu pasal 13 nanti kalau saudara membaca itu, satu di antara kepalanya itu seperti terluka yang akan membinasakan hidupnya, tetapi luka itu sembuh. Nah, iblis itu rupanya karena akibat peperangan melawan Mikael kemudian jatuh. Tadi saudaraku, dia sempat, kalau dalam bahasanya itu tidak sadar ya, ayat 13 dikatakan seperti itu. Ayat 14, dan perempuan itu diberikan 14 kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Kepada perempuan itu orang yang mencapai ruang kudus tadi, yang di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 tadi digambarkan, kepada perempuan itu disediakan satu tempat oleh Allah supaya dipelihara 1260 hari lamanya. Saudaraku, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang. Terbang itu ditulis petomai, saudaraku, itu terbang. Jadi kejadiannya itu dahsyat ya, ketika nanti pengungsian saja itu begitu dahsyat ya, saudaraku. Ketika orang-orang yang mencapai ruang kudus diungsikan tuh kejadian seperti Filipus, kombinasi antara lari, hilang, lenyap dan terbang, dahsyat. Seperti Filipus persis itu, saudaraku. Dipindahkan ke satu tempat untuk disempurnakan selama 1260 hari. Itulah suasana padang pengungsian yang digambarkan dalam Yesaya pasal 35. Sudah yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-15 dari Wahyu 12. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. 17, perhatikan baik-baik. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, jadi ayat 17 ini dari Wahyu pasal 12 ini adalah orang-orang yang tertinggal. Ini adalah pelataran bait suci. Wahyu pasal 12 ayat 17 ini adalah pelataran bait suci. Ruang kudusnya adalah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 yang diungsikan. Ruang maha kudusnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 5 yang langsung dibawa rapture, lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi sekarang terbuka rahasia Wahyu pasal 12. Ini bahtera akhir zaman. Ada bahtera yang disebut sebagai bahtera hayat dan lain sebagainya, saudaraku. Nah, bahtera akhir zaman itu seperti itu, saudaraku. Bukan menghindarkan manusia dari banjir lahiriah, tetapi dari banjir kekejaman yang akan terjadi di akhir zaman yang namanya masa antikris. Maka manusia dihindarkan dengan 3 cara. Yang pertama, ruang maha kudusnya itu harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yang kedua, itu ruang kudusnya itu diungsikan atau peugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang kanak-kanak rohani atau keturunan yang lain itu pelatarannya itu diizinkan bertemu dengan antikris. Seperti juga di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, pelataran itu dibiarkan diinjak-injak. Oleh karena itu usahakan jangan di pelataran ya, saudaraku. Bertumbuhlah
rohani saudara, paling tidak dipenuhi Roh Kudus. Jadi setelah baptis itu ya saudaraku, dipenuhi Roh Kudus. Nah paling tidak di situ saudara, supaya bisa diungsikan. Jadi ini di akhir zaman itu terjadinya masa antikris itu karena iblis sudah dicampakkan dan tidak memiliki akses naik turun surga bumi. Saudaraku, tetapi kembali saya terangkan, tidak semua orang percaya itu diangkat atau diungsikan, itu tidak juga. Tetapi pasti ada juga yang tertinggal. Seperti halnya bait suci itu harus ada pelatarannya. Nah ini pilihan saudara masing-masing. Kalau pengen yang santai-santai ya pelataran saja, tapi nanti ketemu antikris ya. Santai-santai saja, nggak usah perlu perdalam kitab suci, tidak apa-apa, yang penting percaya Tuhan Yesus. Itu nanti ya nanti ketemu antikris, malah ketemu suasana yang seram-seram, yang suka horor, tidak apa-apa ya. Nah kalau saudara pengen yang ikut diungsikan atau peugo atau teristimewa saudara yang repce atau harpazo, itu saudara harus sungguh-sungguh memacu. Jadi ini pilihan saudara masing-masing. Kita akan melihat dari versi Injil Matius pasal 24. Kalau tadi kita melihat dari versi kitab Wahyu pasal 12 tentang 3 cara penyelamatan di akhir zaman, yaitu harpazo, dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya, yang kedua diungsikan, yang ketiga ketemu antikris. Ini di Matius pasal 24 ini juga diterangkan, saudaraku. Matius pasal 24 itu perkataan Tuhan Yesus ketika dalam tubuh darah dan daging, tetapi di dalam kitab Wahyu ini perkataan Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Jadi detailnya di dalam Wahyu ya saudaraku, tapi kita akan baca Matius 24 ayat 15 sampai 21. Matius 24 ayat 15 sampai 21. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Amin. Ini dulu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, karena di sini ada diterangkan menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini berarti berbicara dari hal akhir zaman, 7 tahun terakhir. Karena memang bait suci Allah dulu pernah diduduki ya oleh Kaisar Titus ya, saudaraku. 70 Masehi itu bait Allah pernah diinjak-injak, pernah dirobohkan. Tetapi karena di sini diterangkan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, artinya tentang akhir zaman. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ini yang mengungsi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini ruang kudus. Kemudian ayat yang ke-17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Terus, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaian. Amin. Sampai di sini dulu. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah jangan ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat itu akan terjadi harpazo. Yang di atas, yang di lantai 2 nggak usah turun, karena akan diangkat langsung harpazo, saudaraku. Ini yang harpazo. Ayat yang ke-17 dari Matius pasal 24 ini. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah nggak usah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini orang yang harpazo. Kalau yang ayat yang ke-16 tadi, yang mengungsi, diibaratkan melarikan diri ke pegunungan. Dahulu belum begitu jelas ya caranya mengungsi, karena ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam tubuh darah daging. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 itu disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Tuhan yang sudah lebih detail mengerti tentang surga, neraka, tentang masa depan dunia, sudah memberitakannya di dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu menerangkan Injil Matius.
Bukan Matius menerangkan kitab Wahyu, tapi keduanya sebetulnya saling melengkapi. Ya saudaraku, jadi perbedaannya Matius 24 ini disampaikan ketika Tuhan dalam tubuh jasmani, seperti kita ini ada tubuh jiwa dan roh. Tetapi kitab Wahyu itu disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika di dalam tubuh kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-19 ini yang tertinggal, saudaraku. Ini kanak-kanak rohani, ini pelataran. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayinya pada masa itu. Terus berdoalah supaya waktu kamu melahirkan diri itu janganlah jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Amin. Nah ini, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui. Ini bukan lahiriah ya saudaraku, ini secara rohani. Ibu-ibu rohani itu justru ya para gembala, para saudaraku, para penginjil, para hamba Tuhan yang sedang saudaraku melahirkan anak-anak rohani. Anak-anak rohaninya tuh belum dewasa imannya, saudaraku, yang sedang hamil mau melahirkan. Nah pada saat itu dikatakan celaka. Kalau anak-anak rohanimu masih kanak-kanak, itu celaka. Nah itu artinya dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-19. Jadi ini bukan arti lahiriah nanti ibu-ibu yang hamil itu celaka, itu tidak, saudara. Ibu-ibu hamil yang memang rohaninya mencapai kriteria yang ditentukan oleh Tuhan, ya pasti akan diangkat, akan harpaso atau diungsikan. Kemudian penyebab dari segala sesuatu sehingga Tuhan melaksanakan penyelamatan dengan 3 cara, yaitu harpaso atau dibawa lari kepada Allah dan ketatannya, yang kedua diungsikan, dan yang ketiga ketemu antikris. Tuhan melakukan 3 hal itu karena apa? Ayat 21 Pak Yeta bacakan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan melakukan pengangkatan reja, Tuhan melakukan pengungsian rego, Tuhan melakukan saudaraku, kanak-kanak yang rohani itu tertinggal. Itu sebabnya apa? Karena pada saat itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Ini belum pernah terjadi pada zaman baik Allah dahulu dirobohkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, itu belum pernah terjadi. Dan ini hanya terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu di awal tadi di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sudah diterangkan. Perhatikan apa yang ditulis dalam kitab Nabi Daniel. Para pembaca hendaknya memperhatikan menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi ini berbicara tentang akhir zaman, saudaraku. Karena pada saat itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sampai saat ini, belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya Tuhan mengadakan penyelamatan kepada saudara melalui 3 cara, saudaraku. Jadi 3 cara tadi itu juga pilihan saudara masing-masing. Saudara akan diangkat atau harpaso, atau saudara akan diungsikan, atau saudara kanak-kanak rohani. Itu pilihan saudara masing-masing. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada pertanyaan nanti sesudah selesai kebaktian ini boleh ditanyakan ya. Nanti itu sebetulnya panjang, ini ada 2 saksi surga dan lain sebagainya. 2 saksi surga itu orang mana saja asalnya, itu besok saya terangkan. Ya, kiranya Tuhan memberkati.